Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maka Arbianto dengan NIM 12340600127. Di sini saya akan menjawab soal UTS Ilmu Dakwah. Yang pertama ada pengertian, ruang lingkup, dan objek material dan formal ilmu dakwah. Dan jelaskan juga pengertian dai secara umum dan secara khusus. Jadi ilmu dakwah itu adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku sebuah individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ruang lingkupnya dakwah itu apa aja? Ruang lingkup ilmu dakwah itu mencakup berbagai bentuk yang berbeda. Nah, contohnya itu seperti ada bil lisan secara verbal, terus ada bil hal yang dilakukan secara tindakan ataupun aksi. Nah, terus apa aja objek material ilmu dakwah? Nah, objek material ilmu dakwah ini sebagaimana dengan ilmu jenis lainnya adalah tentang tingkah laku manusia, dan objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan bisa memperjuangkannya. Terus soal nomor 2 yaitu dalam metodologi keilmuan ada 3 jenis dakwah, yaitu ada 3 jenis manhaj. Yang pertama itu manhaj istinbat, iktibas, dan istiqro. Nah, untuk manhaj istinbat itu adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dengan merujuk atau mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya itu seperti teori, maksudnya produk istinbat itu adalah teori. Yang kedua ada manhaj iktibas, yaitu proses penalaran dan memahami apa itu dakwah dalam merujuk dan mengacu pada dari Al-Quran dan Sunnah dengan meminjam dan menggunakan teori sosial atau penjelasan perilaku manusia seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada manhaj istiqro. Ini adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan peneliti yang mengacu pada grand teori dari produk istinbat. Terus nomor 3 ada jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Nah, jadi ragam kegiatan dakwah itu ada banyak. Yang pertama itu ada bil lisan, lalu ada bil hal. Nah, dari bil lisan ini ada kegiatan dakwah tabligh. Nah, apa itu tabligh? Nah, tabligh itu secara bahasa itu menyampaikan menyampaikan, dan secara istilah itu dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Nah, contohnya apa? Contohnya itu jurusan KPI. Terus yang kedua ada irsyad, yaitu kayak konseling atau bimbingan. Kalau menurut bahasa itu artinya petunjuk, konseling, atau membimbing. Nah, dan secara istilah irsyad ini adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, ataupun psikoterapi Islam. Contohnya itu jurusan BKI. Terus ada lalu ada humas. Apa itu? Nah, apa dakwah humas kayak gimana? Nah, humas itu adalah dengan usaha persuasi. Nah, dengan humas ini berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi ataupun mendukung sebuah posisi. Lalu ada tadbir. Itu lebih ke jurusan MD. Nah, apa penjelasan tadbir? Jadi tadbir itu secara bahasa itu adalah manajemen ataupun pengelolaan. Nah, secara istilah ini tuh adalah kegiatan dakwah ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, pengusaha, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, terus ada MHU. Itu MHU. Nah, MHU itu melakukan dakwah melalui studi manajemen haji umroh itu baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh. Nah, yang terakhir itu ada tatwir atau tamkin. Ini tuh masuknya ke jurusan PMI, yaitu adalah penjelasannya itu tatwir atau tamkin ini artinya pengembangan. Nah, menurut istilah itu kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dakwah tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pendamping desa, pengembangan ekonomi, pengadaan sarana pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Nah, yang nomor 4 yaitu adalah jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Nah, sekarang kita dari ragam kegiatan dakwah kita ke ragam konteks dakwah.
Nah, ragam konteks dakwah ini ada banyak. Yang pertama ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu lebih ke dai-nya tuh diri sendiri dan mad'unya tuh diri sendiri. Jadi kayak lebih ke muhasabah diri lah kalau istilahnya. Yang kedua ada dakwah fardiyah. Dakwahnya itu seorang dan mad'unya itu seorang, 2 orang atau 3 orang. Kategori bentuk dakwahnya ini lebih ke irsyad, bisa ke irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Lalu yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah. Ini tuh bisa berkisar 3 sampai 20 orang. Dai-nya itu seorang dan madunya itu kelompok kecil. Seperti yang aku bilang tadi bisa sekitar 3 sampai 20 orang. Nah, kategori bentuk dakwahnya ini bisa irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Terus yang keempat ada dakwah fi'ah katsiroh. Ini tuh lebih dari 20 orang. Jadi lebih banyak dari yang tadi. Ini tuh dai-nya seorang tapi madunya itu kelompok besar. Nah, kategori bentuk dakwah itu lebih ke tabligh. Contohnya ya kayak di apa ya? Ya pokoknya kelompok besar, contoh kayak Jumatan atau yang lain-lain. Nah, terus yang kelima itu ada dakwah jamaah hizbiyah atau hizbiyah. Nah, dai-nya itu seorang kelompok dan madunya itu kelompok ataupun jamaah atau jamaah organisasi Islam. Kategori bentuk dakwahnya ini yaitu irsyad, tabligh, tadbir, tatwir atau tamkin. Lalu ada dakwah ummah yang keenam. Dai-nya seorang dan madunya itu halayak atau publik. Kategori bentuk dakwahnya juga sama seperti fi'ah katsiroh. Jadi lebih ke tabligh. Lalu yang ketujuh ada dakwah usyubiyah qobaliyah. Itu tuh dakwah antar budaya. Nah, dai-nya itu seorang kelompok dan madunya tuh bisa 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Nah, kategori dakwahnya itu lebih ke irsyad, tadbir, tatwir ataupun tamkin. Nah, lalu yang nomor 5 yang terakhir, mengapa manusia harus berdakwah? Jelaskan secara landasan teologis dan sosiologis filosofis. Bacakan dengan baik dan benar-benar ayat dakwah. Nah, jadi mengapa manusia itu harus berdakwah? Nah, dakwah itu sangat penting ya, karena dapat dilihat dari berbagai bentuk sudut pandang. Secara teologis ini dakwah merupakan perintah ilahi atau perintah Tuhan kita, perintah Allah, dan tanggung jawab moral setiap individu. Secara sosiologis, dakwah juga berperan penting dalam perubahan sosial gitu, dari yang awalnya tidak terlalu mengetahui tentang agama, kita dakwah itu jadi mereka itu jadi lebih paham dan lebih mengerti, dan bahkan mereka tuh jadi lebih taat kepada agama. Nah, secara filosofis dakwah itu merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi kebaikan manusia dan mencari kebenaran. Nah, jadi pokoknya dakwah itu emang sangat penting banget, karena ini tuh membantu kita umat Islam buat lebih lebih memahami Islam secara lebih dalam dan lebih memperkuat iman kita. Dan selain untuk umat Islam juga ini tuh baik untuk manusia-manusia lain, karena kita itu berdakwah agar mereka itu mengikuti ajaran Allah dan memiliki pedoman hidup seperti umat Islam, yaitu pedoman hidupnya yaitu Al-Qur'an. Mereka itu jadi bisa lebih bisa masuk lebih bisa memiliki pedoman hidup Al-Qur'an seperti kita, jadi lebih tertata hidup itu lebih aman, lebih tentram, lebih bahagia dan sebagainya. Nah, terus di sini saya akan membacakan beberapa surat ayat-ayat dakwah. Yang pertama itu ada An-Nahl ayat 25 yang berbunyi ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'iddatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman la'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, itu adalah An-Nahl ayat 125 yang artinya itu serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk.
Lalu yang kedua ada Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya itu hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Lalu yang ketiga ada Fusilat ayat 33 yang bunyi itu waman ahsanu qawlam mimman da'a illahi wa amila sholihaw wa qala innani minal muslimin. Yang artinya itu siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, selanjutnya ada Al-Baqarah ayat 221 yang bunyi itu wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala a'matum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minu khairum mim musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakarun. Artinya itu janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, yang terakhir ada Al-Hijr ayat 94. Bunyi itu seperti ini. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya itu maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin dari 5 soal tersebut. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.